Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 yang mengusung tema Quality Education. Perkenalkan, nama saya Manda Eka Puspita dengan NIM 642405119. Perkenalkan, nama saya Nurdin Ramadan Rambe dengan NIM 64240522. Nama saya Geri Dian Permana dengan NIM 64240296. Nama saya Raina Tinasita 64241864. Saya Muhammad Fajar Setiawan dengan NIM 64240606. Dengan saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 64240165. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang berprofesi sebagai guru untuk mengetahui pendapatnya mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Kami sudah bersama para narasumber. Di samping saya ada Bapak Prasetyo yang berprofesi sebagai guru sosiologi, ada Bapak Bagus yang berprofesi sebagai guru seni budaya, dan ada Ibu Angel yang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia. Untuk Bapak Bagus, sebagai seorang guru, gimana sih Pak kesehariannya kalau mengajar di sekolah? Kalau keseharian sebagai guru itu kita harus banyak sabar terhadap murid. Bagaimana peranan kita mengajar kepada anak-anak murid. Seperti itu kalau sehariannya. Kalau menurut Ibu Angel, apa aja sih kesulitan dalam mengajar? Kalau buat saya itu sebagai guru ya, yang pastinya materi. Karena kan kita setiap harinya itu harus punya materi yang baru untuk para murid. Jadi kita pasti setiap malamnya itu udah nyiapin materi apa sih nih buat anak-anak yang nanti akan kita ajar gitu. Dan pastinya kan murid-murid juga bosen ya kalau materinya tuh kita jelasinnya kayak gitu-gitu aja. Pastinya guru juga harus punya improvisasi diri supaya murid-murid itu bisa lebih antusias. Jadi itu sih menurut saya buat nyiapin materi selanjutnya tuh kayak gimana dan caranya biar supaya murid-murid gak bosen itu kayak gimana. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Kalau menurut Bapak Prasetyo gimana? Kalau menurut saya sih ya, karena saya sebagai guru sosiologi ya kurang lebih sama kayak Bu Angel, karena juga sosiologi kan kebanyakan sejarah kan, murid-murid juga merasa bosan juga karena hening gitu kan. Mungkin menurut saya lebih diinovasi lagi kelasnya, lebih menarik gitu supaya murid-murid nggak bosan, karena kita tahu sendiri kalau sosiologi kan belajar tentang sejarah, jadi murid-murid kebanyakan ya jadi malas masuk kelas sosiologi. Mungkin itu aja sih keluhannya, kesulitannya ya mengajar sosiologi. Ada nggak sih Pak peranan pemerintah itu untuk perbaikan kualitas pendidikan sekarang? Kalau peranan pemerintah itu sebenarnya selalu ada di setiap kurikulumnya, seperti kurikulum dari kurikulum 2013 sampai ke kurikulum Merdeka. Mereka selalu ada pemerintah untuk merubah metode pembelajaran, tapi selalu ada sistem-sistem yang salah masih terhadap peranan pendidik terhadap pemerintah. Oke, seperti itu. Karena emang kualitas pendidikan juga diturunin dari pemerintah juga ya, baik buruknya pendidikan di Indonesia itu dengan pemerintah juga, karena emang ada tanggung jawabnya ke pemerintah. Kita juga mengajar juga kan ada fasilitas pendidikan juga dari pemerintah, khususnya kan apalagi sekolah-sekolah negeri kan itu biaya langsung dari pemerintah, jadi pasti ada sangkut pautnya lah gitu. Makanya kalau dibilang keluh kesah yang tadi, saya harapnya sih ada bantuan dari pemerintah ya, gimana supaya pendidikan di Indonesia lebih maju, lebih menarik, supaya murid-muridnya juga bisa ada dengan minat belajar yang lebih tinggi lagi gitu. Betul. Kalau menurut Bapak Ibu di sini, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan menurut para guru? Kalau kualitas pendidikan sebagai guru, kami selalu juga mengikuti pemerintah. Bagaimana kita menaikkan kualitasnya, seperti kurikulum Merdeka. Masuk jam 7, pulang jam 5. Kita kan bagaimana sih kita menaikkan kualitas tapi anak-anaknya sudah di jam seperti kayak jam 2 atau jam 3 sudah malas-malasan untuk belajar. Selalu ada guru-guru, selalu ada menaikkan kualitas pendidikan kita, seperti kayak kita mengajar kalau saya di seni budaya,
selalu di setiap harinya kami selalu ada perubahan untuk pembelajaran seni budaya. Seperti Kalau langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan? kalau langkah-langkahnya yang pertama kita tuh dari kurikulum. Kalau dari guru kita tuh terus berpatokan dari kurikulum, soalnya materi-materi, metode pembelajaran semuanya dari kurikulum. Kalau dari pandangan saya ya, mungkin harapan saya sebagai guru kan ya adanya kayak pelatihan tersendiri untuk guru-guru ya, supaya ada lebih kompeten gitu. Jadi kita sebagai guru juga merasa dibimbing bagaimana cara mengajar yang baik. Itu makanya ada sangat koordinasi dengan pemerintah. Mungkin itu aja sih kalau harapan dari saya ya. Terus buat kelasnya lebih menarik. Mungkin ya ada tergantung sekolah juga sih. Kalau di sekolah saya kan emang mengikuti kurikulumnya masih kurikulum lama, jadi kita nggak bisa apa-apa karena udah teratur dari sekolah, jadi mengikuti aturan belajar dari sekolah juga. Kalau menurut Bapak dan Ibu guru yang di sini, ada nggak sih harapan ke pemerintah gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Banyak ya. Yang Banyak. pasti dari fasilitas dia, dari tadi yang seperti Bapak Prasetyo bilang ya, perlunya ada training itu perlu banget loh buat guru-guru. Karena kan banyak pandangan dari guru-guru lain yang beda juga kan ya. Itu misalkan yang satu guru bisanya cuma A, tapi ada pemikiran dari guru yang lain dia bisa yang lain loh, cara metode yang lain juga. Itu training perlu banget. Dan fasilitas-fasilitas tuh diberikan. Mungkin untuk fasilitas itu kan ya saya kasih contoh seperti dana bos ya, dana bos untuk buku paket lah, itu mungkin bisa di cover sama pemerintah kan, karena mau apalagi sekolah negeri kan kita tahu sendiri kebanyakan orang ya tidak mampu gitu kan, dengan buku juga susah, jadi adanya dana bos lah intinya gitu. Terus untuk uang pangkal sekolah juga mungkin bisa dipangkas oleh pemerintah kan, disesuaikan semua disamaratakan ya, seperti itu sih harapan saya untuk pemerintah dan sekolah-sekolah. Kalau saya, pemerintah harus melihat juga upah guru honorer. Nah itu ya. Percuma kita mengajar, murid kita kasih ilmu-ilmu moral, tapi pemerintah tidak melihat kemanusiaan terhadap Pendapatan seorang guru. Karena juga sebagai motivasi juga ya. Iya. Taruh lagi nih, kita sebagai guru kerja udah ngajar muridnya tugas Iya. nggak mampu kan, ternyata pendapat juga nggak sesuai kan, kita sebagai guru kan juga aduh nggak seimbang nih itu kan dari pendapatnya sama kita ya, tapi seperti itulah sistem pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, Dengan senang hati. terima kasih kembali. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.